Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya, amin. Oh iya, perkenalkan, namaku Adelia Novianti, NPM 2017 01500 445. Aku dari kelas R7G, program studi bimbingan dan konseling. Nah, pada kesempatanku kali ini, di sini aku ingin berbagi informasi nih kepada teman-teman semua. Informasinya apa ya? Ada yang tahu nggak? Nih, di slide selanjutnya akan aku kasih tahu ya. Nah, informasi yang akan aku jelaskan di sini yaitu mengenai kesehatan lingkungan. Teman-teman, ada yang penasaran gak sih kesehatan lingkungan itu apa? Apa sih kesehatan lingkungan itu? Apakah kalian memahami manfaat dari menerapkan kesehatan terhadap lingkungan itu apa ya? Daripada penasaran, yuk langsung saja kita simak bareng-bareng ya videonya. Kesehatan lingkungan merupakan suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara manusia dan lingkungan serta pengolahannya tersebut, sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat, nyaman, dan aman serta terhindar dari penyakit. Itu dia tadi pengertian dari kesehatan lingkungan. Bagaimana teman-teman dapat mengerti tidak? Selanjutnya, yuk teman-teman bersama-sama kita saling menjaga serta melestarikan kesehatan di lingkungan sekitar kita ya. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, dan lainnya. Hal tersebut merupakan upaya kita sebagai manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan loh. Nah, selanjutnya ada manfaat dari kesehatan lingkungan nih, yaitu terhindar dari penyakit menular. Penyakit menular yaitu dampak dari lingkungan kotor. Penyakit tersebut yaitu seperti DBD, diare, dan tifus. Penyakit tersebut jika tidak diobati dengan benar akan berujung pada kematian. Banyak masyarakat yang takut terhadap ancaman, namun masih sedikit yang melakukan pencegahan terhadap faktor risiko penyakit tersebut. Hal ini yang mengakibatkan masih banyaknya penyakit yang disebabkan karena lingkungan yang tidak bersih. Hanya kerugian yang kita dapatkan jika tidak menghindari penyakit tersebut. Nah, dengan melakukan pencegahan seperti memelihara kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan, BAB sembarangan, dan lain sebagainya, kita mampu nih untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut. Lingkungan yang bersih akan membuat kita hidup aman, nyaman, dan tentram. Yang selanjutnya, lingkungan menjadi lebih rapi dan nyaman untuk ditempati. Ketika kita memperhatikan dan mengolah kawasan kumuh yang berada di suatu daerah, kita akan merasa tidak nyaman untuk memperhatikannya. Bukan hanya itu, mendekati saja kita merasa enggan karena bau yang ditimbulkannya. Seperti itulah penilaian orang terhadap lingkungan yang tidak bersih. Orang akan memberi penilaian terhadap diri kita jika mereka melihat tampak luar dari diri kita, seperti kawasan yang ditempati. Agar orang atau tamu-tamu kita merasa tidak enggan untuk memasuki kawasan rumah kita, sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan. Tidak sulit untuk memulainya, hanya dengan membuang sampah pada tempatnya terlebih dahulu. Dengan begitu, lingkungan kita akan menjadi lebih rapi dan nyaman untuk dilihat. Selanjutnya, bebas dari polusi udara. Polusi udara dan radikal bebas tak hanya mengakibatkan gangguan saluran pernafasan, tetapi juga bisa mendatangkan penyakit berbahaya yang berujung kematian. Polusi udara merupakan salah satu pemicu peningkatan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang mudah bereaksi dengan molekul penting dalam tubuh kita, termasuk DNA, lemak, dan protein. Air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Air memiliki peranan penting dalam hidup kita. Kita semua bergantung pada air. Untuk itu harus dipelihara dan dikelola sebagaimana mestinya ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memerlukan air untuk minum, memasak, mencuci, dan lain sebagainya.
Air tersebut harus memenuhi standar 3B, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun. Air minum merupakan kebutuhan utama yang dibutuhkan tubuh bagi proses kehidupan, sehingga kita bisa mati jika tidak mengkonsumsi air minum. Tanpa air, makhluk hidup tidak akan dapat bertahan hidup lama. Dan yang terakhir, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, jika kondisi lingkungan sudah bersih dan sehat, kita akan lebih tenang dan nyaman untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, bukan? Lingkungan yang bersih dan sehat juga dapat membantu kita untuk dapat konsentrasi dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, seperti bekerja, belajar, dan lainnya. Tidak ada kekhawatiran berlebih deh jika lingkungan sudah bersih dan sehat. Poin materi selanjutnya yaitu cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang pertama, tidak mencemari air, seperti membuang limbah pabrik di sungai yang menyebabkan air sungai menjadi keruh dan kotor. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat berakibat fatal terhadap lingkungan, antara lain menyebabkan banjir, mendatangkan wabah penyakit, lingkungan menjadi tidak bersih, dan lainnya. Dan yang terakhir, menanam tumbuhan pada lahan-lahan kosong. Nah, menanam tumbuhan di sini yaitu seperti proses penghijauan lingkungan. Contohnya, seperti menanam kembali hutan yang gundul. Hal tersebut dapat melestarikan alam secara alami serta menjadi tempat ekosistem yang baik. Menanam hutan yang gundul mampu untuk memperbaharui sumber daya alam. Menanam hutan kembali bermakna banyak, seperti menanam hutan bakau, hutan jati, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang teman-teman tahu nggak sih syarat-syarat dari lingkungan sehat itu seperti apa saja sih? Yuk langsung saja kita bahas. Yang pertama, suara atau kebisingan, yaitu keadaan di mana suatu lingkungan yang kondisinya bising, yang dapat mengganggu aktivitas atau alat pendengaran manusia. Yang kedua, keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan, contohnya oksigen, dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh, contohnya zat karbon dioksida. Yang ketiga, keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Dan yang terakhir nih, keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Kalau sudah pasti kebersihannya dimasak dengan suhu 1000 Celcius, sehingga bakteri yang di dalam air tersebut mati, teman-teman. Nah, cukup sekian ya materi dan informasi yang telah aku sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga dapat bermanfaat untuk aku dan kita semua ya. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan dan jaga lingkungan kesehatan kita juga ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak sudah menonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.